Pernahkah kamu berdiri di depan cermin selama berjam-jam, memperhatikan setiap detail wajah dan tubuhmu, berharap bisa mengubah sesuatu yang bahkan kamu sendiri tidak yakin kenapa harus diubah? Atau saat kamu men-scroll media sosial, lalu tiba-tiba merasa penampilanmu tidak cukup keren, tidak cukup glowing, atau tidak cukup layak dilihat? Kamu tidak sendiri, jutaan orang merasakan hal yang sama setiap harinya. Di era visual seperti sekarang, tekanan untuk selalu tampil sempurna itu nyata. Bahkan seringkali kita lupa bahwa di balik semua lapisan make up, outfit, dan filter kamera, ada satu hal yang jauh lebih penting, yaitu jati diri kita yang sebenarnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa berhenti terlalu fokus pada penampilan dan mulai mengenal siapa diri kita yang sebenarnya? Dalam video ini, saya akan membagikan 6 cara yang tidak hanya praktis, tapi juga bisa mengubah caramu memandang diri sendiri. Bukan sekedar tips ala kadarnya, tapi strategi yang bisa bikin kamu lebih percaya diri, lebih autentik, dan lebih bahagia dengan dirimu sendiri. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara berhenti terlalu memikirkan penampilan dan temukan jati dirimu yang pertama, yaitu adalah ubah cermin menjadi jendela. Cermin sering jadi alat paling jujur, atau justru paling kejam. Tapi bayangkan kalau kita bisa mengubah cara kita melihatnya. Daripada mencari kekurangan, kenapa tidak melihat kelebihan kecil yang sering kita abaikan? Saya pernah kenal seseorang yang setiap pagi menulis satu hal yang dia sukai dari dirinya sendiri di sticky note, lalu menempelkannya di kaca kamar mandi. Awalnya terasa aneh, tapi setelah 2 minggu, dia mulai tersenyum setiap kali bercermin. Bukan karena dia merasa lebih cantik, tapi karena dia mulai menerima dirinya. Menurut survei dari Psychology Today, orang yang berlatih self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri punya tingkat kecemasan yang lebih rendah hingga 34%. Jadi menerima diri sendiri itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Bayangkan kalau kamu bisa mengubah cermin jadi jendela. Bukan lagi tempat mengkritik, tapi jendela untuk melihat versi terbaik dirimu yang sedang tumbuh. Siap mencoba? Sekarang coba tulis di kolom komentar, hal kecil apa dari dirimu yang paling jarang kamu syukuri? Mari berbagi di bawah, siapa tahu bisa menginspirasi yang lainnya. Kemudian cara yang kedua adalah media sosial bukan cermin, hanya panggung. Kita sering lupa, media sosial itu bukan cermin kehidupan nyata. Itu panggung. Semua orang tampil untuk dilihat. Tapi sayangnya kita bandingkan realita kita dengan highlight mereka. Sebuah riset dari University of Pennsylvania menunjukkan bahwa mengurangi penggunaan media sosial hingga 30 menit per hari bisa menurunkan tingkat kecemasan dan FOMO atau Fear of Missing Out secara signifikan. Cuma 30 menit, tapi efeknya luar biasa. Bayangkan kamu datang ke konser lalu hanya fokus pada layar handphone orang lain yang merekam. Kamu kehilangan momen hanya karena ingin memastikan kamu tidak tertinggal. Sama halnya dengan hidup. Kalau terus dibandingkan, kamu akan lupa bagaimana caranya menikmati prosesmu sendiri. Coba challenge ini. Selama seminggu, batasi waktu media sosialmu dan ganti dengan waktu mengenal diri sendiri. Bisa dengan menulis jurnal, berjalan santai, atau sekedar duduk tanpa distraksi. Rasakan perbedaannya. Kemudian cara yang ketiga adalah performa lebih penting daripada penampilan. Pernahkah kamu mengagumi seseorang bukan karena wajahnya, tapi karena sikap atau pencapaiannya? Itu karena otak manusia secara alami lebih tertarik pada karakter daripada tampilan luar. Meskipun kita seringkali tertipu dengan impresi awal. Di dunia kerja misalnya, penampilan hanya berperan sekitar 7% dalam penilaian profesionalisme. Selebihnya adalah komunikasi, kepribadian, dan etos kerja. Ini data dari studi Harvard Business Review. Jadi, gimana kalau kita mulai fokus pada performa? Mulai dari belajar skill baru, menyelesaikan target pribadi, atau meningkatkan empati dan komunikasi. Karena ketika kamu berkembang, kamu bersinar. Dan cahaya itu jauh lebih tahan lama daripada make up mahal. Tanyakan pada dirimu, apa nilai yang ingin aku bawa dalam hidup ini? Karena saat kamu hidup sesuai nilai itu, orang akan mengingatmu, bukan karena penampilanmu, tapi karena pengaruhmu.
Kemudian cara berhenti terlalu memikirkan penampilan yang keempat adalah kenali diri lewat hal yang membuatmu lupa waktu. Ada satu pertanyaan sederhana yang bisa membantumu mengenal jati dirimu, yaitu apa yang membuatmu lupa waktu. Ketika kamu melakukan sesuatu dan tanpa sadar waktu berlalu begitu saja, besar kemungkinan itu bagian dari dirimu yang sejati. Mungkin kamu merasa hidup saat menulis, menggambar, atau berdiskusi topik berat. Atau mungkin kamu merasa hidup saat membantu orang lain. Aktivitas-aktivitas ini adalah petunjuk. Mereka menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Dulu saya sempat merasa kosong meskipun terlihat baik-baik saja. Tapi ketika mulai rutin membuat konten yang benar-benar saya sukai, seperti video ini, saya merasa utuh. Seolah-olah saya menemukan bagian dari diri saya yang selama ini tersembunyi. Jadi jangan hanya sibuk memperbaiki tampilan luar. Gali dirimu lebih dalam, temukan apa yang membuatmu merasa hidup, karena disitulah jati dirimu tersembunyi. Kemudian cara yang kelima adalah sadari bahwa standar itu buatan manusia, bukan kebenaran mutlak. Standar kecantikan, standar maskulinitas, standar tubuh ideal, semuanya berubah dari zaman ke zaman. Bukankah itu bukti kalau semua itu buatan manusia, bukan hukum alam? Di era Renaissance, tubuh gemuk dianggap simbol kemakmuran. Sekarang yang kurus sering dianggap ideal. Standarnya berubah, tapi manusia tetap berharga. Jadi kenapa kita harus stres mengejar standar yang berubah-ubah itu? Alih-alih mengejar standar luar, kenapa tidak menciptakan standar sendiri? Jadilah versi dirimu yang membuatmu bahagia, bukan versi yang membuatmu kelelahan. Kita tidak dilahirkan untuk seragam, kita diciptakan untuk unik, dan disitulah nilai kita yang sesungguhnya. Kemudian cara berhenti terlalu memikirkan penampilan dan temukan jati dirimu yang terakhir, atau yang keenam adalah jadikan penampilan sebagai ekspresi, bukan validasi. Penampilan bukanlah sesuatu yang harus menyiksa, justru bisa menjadi ekspresi jati diri. Masalahnya muncul saat kita menjadikannya alat validasi dari orang lain. Kamu bebas berdandan, berpakaian gaya, atau bahkan tampak nyentrik, selama itu lahir dari keinginanmu, bukan tekanan. Tanyakan ini setiap kali kamu berdandan, apakah ini aku, atau hanya untuk menyenangkan orang lain? Ketika penampilan jadi ekspresi, kamu jadi kreatif. Kamu merasa lebih autentik, bukan lebih tertekan. Dan kepercayaan diri pun muncul dengan sendirinya. Jadi mulai hari ini ekspresikan dirimu, tapi jangan jadikan penampilan sebagai ukuran nilai dirimu. Jati diri bukan sesuatu yang kita temukan di luar, tapi sesuatu yang kita gali dari dalam. 6 cara tadi bukanlah solusi instan, tapi jika kamu terapkan sedikit demi sedikit, kamu akan mulai merasa lebih damai dengan dirimu sendiri. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa tekan like dan share ke teman-temanmu yang mungkin juga sedang berjuang dengan hal yang sama. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.